历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, semua tim Qinyang masuk ke air terjun. Mereka berlima terus mencoba memanjat batu licin itu, hanya untuk jatuh lagi dan lagi. Tidak mungkin! Lu Xuan menghela napas, menatap Qinyang yang tetap berdiri kokoh, bahkan tampak memasuki kondisi meditasi di bawah air terjun. Orang ini benar-benar gila. Qinyang berhasil dalam satu percobaan dan langsung mulai berlatih di bawah air terjun yang membekukan itu. Sementara mereka gagal berulang kali. Saat matahari mulai terbenam, Qinyang perlahan membuka matanya. Ia melangkah maju, dan pada saat itu, air yang mengalir di seluruh tubuhnya menghilang begitu saja, seolah-olah ia tidak pernah berdiri di bawah air terjun. Melihat teman-temannya yang masih berjuang, Qinyang hanya tertawa kecil dan berkata, "Ayo istirahat dulu." Pada titik ini, kelima orang itu memang sudah kelelahan. Namun di sisi lain, Qinyang tampak masih segar bugar, membuat semua orang bingung. Di luar jurang es surgawi, di sebuah cekungan tanah, mereka berenam duduk mengelilingi api unggun. Ye Ziqing berdiri sedikit menjauh dari api, diam membisu. Gaun panjangnya yang basah kini menempel di tubuhnya, menampilkan lekuk tubuh yang memikat. "Kamu tidak ingin menghangatkan diri?" Qinyang tersenyum, lalu berkata, "Jangan terlalu kesal. Meskipun kamu memiliki tubuh kaisar, sesuatu yang langka di kekaisaran Beiming, jika dibandingkan denganku, kamu seharusnya tidak merasa tinggi hati. Bukan hanya tubuh kaisar, bahkan tubuh dewa sekalipun harus tunduk di hadapanku." Ye Ziqing ingin membantah, tetapi ia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. "Sebenarnya, aliran air terjun ini seperti daun yang jatuh," kata Qinyang dengan tenang. "Bagaimana mungkin seperti daun yang jatuh?" ujar Zhang Xiaoshuai tidak percaya. "Daun yang jatuh tidak sekuat air terjun ini." Tubuhnya yang memerah dan membiru karena benturan air terjun adalah bukti betapa kerasnya dampaknya. Coba pikirkan dengan cara ini. Air terjun hanyalah tetesan air yang jatuh dengan percepatan, seperti daun yang jatuh, hanya saja kecepatannya lebih tinggi. Jika mencapai tingkat yang ekstrim, bahkan daun yang jatuh pun bisa membunuh. Untuk bisa berdiri di bawah air terjun, bukan dengan melawannya, tetapi dengan mengikuti arusnya. Mengikuti arus? Mereka langsung mendengarkan dengan saksama. Kekuatan air terjun ini, bahkan seorang kultivator spirit realm pun akan kesulitan untuk membuatnya mengalir ke atas. Aku hanya mengubah tubuhku menjadi air terjun itu sendiri, mengikuti alirannya, dan menyesuaikan diri dengan bentuknya. Qinyang menatap mereka yang tampak sedikit mengerti, lalu mengangkat sebuah batu bulat di tangannya. "Lihat batu ini." Batu itu tampak bulat dan halus. Batu ini, setelah berada di kolam es dalam waktu lama, menjadi halus karena terus-menerus dihantam oleh air. Tubuh seorang kultivator seperti batu ini. Jika ingin menjadi sempurna, ikutilah aliran air yang menghantamnya. Awalnya akan terasa sulit, tetapi lama-kelamaan akan terasa nyaman, bahkan menyenangkan. Mendengar itu, mereka saling berpandangan. Keesokan paginya, Qinyang bangun dan pergi ke jurang es surgawi. Ye Ziqing sudah tidak ada di tempatnya. Saat tiba di aliran air dingin surgawi, Qinyang melihat sosok anggun berdiri di bawah air terjun sendirian. Berhasil! Ye Ziqing kini mampu berdiri diam di bawah air terjun, membiarkan air yang menghantam tubuhnya tanpa terjatuh. Qinyang sedikit terkejut. Memang pantas disebut sebagai tubuh kaisar. Namun, ia tahu bahwa pencapaian ini bukan hanya karena tubuh kaisarnya, tetapi juga karena bakat dan pemahamannya yang luar biasa. Perlahan, Zhang Xiaoshuai, Lu Xuan, Sun Yu, dan Qin Hai bangun satu persatu. Saat melihat Ye Ziqing berhasil berdiri di bawah air terjun, ekspresi mereka berubah drastis. Wanita ini benar-benar mengerikan. Keberhasilan Ye Ziqing langsung membakar semangat juang mereka. Zhang Xiaoshuai bahkan berteriak, "Masa kalian kalah dari seorang wanita? Jangan banyak omong kosong kalau kalian laki-laki sejati." Selama 3 hari berturut-turut, Qinyang dan Ye Ziqing berlatih di bawah air terjun. Pada hari ketiga, gelombang energi spiritual perlahan menyebar dari tubuh Qinyang. Di titik gerbang energi di belakang lehernya, lautan spiritual keenamnya telah sepenuhnya terkondensasi.
Level 6 Spirit Sea Realm. Saat itu juga, Qin Yang menggerakkan pikirannya sedikit. 6 lautan spiritual berputar sempurna. Dan dengan satu gerakan telapak tangannya, air terjun yang menghantam tubuhnya mulai mengalir ke atas. Lu Xuan dan yang lainnya langsung ternganga. Serius? Air terjun ini memiliki tekanan puluhan ribu kati, dan dia malah bisa membalikkan arusnya. Orang ini bukan manusia, seru Sang Xiao Shuai kagum. Ye Ziqing pun ikut terkejut hingga terjatuh ke dalam air. Pada saat itu, kelima orang lainnya terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Secara perlahan, air terjun itu mulai mengalir ke atas sejauh 10 meter. Qin Yang bertahan dalam kondisi itu selama 1 jam penuh sebelum akhirnya menghentikannya. Dengan satu embusan napas, tubuhnya jatuh dari air terjun. Pada saat yang sama, kelima orang itu melihat cahaya samar yang melintas sekejap di permukaan tubuh Qin Yang sebelum menghilang. Qin Yang menggoyangkan tangannya, tersenyum tipis, lalu berkata, jurus tubuh baja di tempat samudra telah mencapai tahap penyempurnaan. Kali ini, hasilnya lumayan bagus. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi aneh dari teman-temannya. Qin Yang tersenyum dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Beberapa orang saling berpandangan. Orang ini bahkan bertanya apa yang terjadi. Mereka ingin bertanya pada Qin Yang bagaimana dia bisa membalikkan aliran air terjun. Aku rasa kalian sudah hampir berhasil. Jika kalian bertahan 2 hari lagi, kalian seharusnya bisa berdiri kokoh di bawah air terjun ini. Dalam 3 hari terakhir, pasti kalian sudah merasakan perubahan aura dalam tubuh bukan? Mendengar ini, beberapa orang mengangguk. Ye Ziqing dan Qin Yang adalah bukti nyata. Berlatih di bawah air terjun selama 3 hari penuh membuat mereka langsung naik 1 tingkat dalam kultivasi. Kecepatan ini terlalu luar biasa. Bahkan dengan tubuh kaisar, Ye Ziqing seharusnya tidak mungkin berkembang secepat ini. Untuk hari-hari berikutnya, mereka terus berlatih dengan metode yang sama. Pada hari kedua, Lu Xuan dan yang lainnya akhirnya bisa bertahan di bawah air terjun. Secara bertahap, keempatnya mengalami terobosan dalam kultivasi. Qin Hai, Lu Xuan, dan Sun Yu mencapai level 4 Spirit Sea Realm. Zhang Xiao Shuai mencapai level 3 Spirit Sea Realm. Peningkatan ini tidak pernah terbayangkan oleh mereka sebelumnya. Dalam waktu setengah bulan, mereka masing-masing naik 2 tingkat. Ini sungguh tidak masuk akal. Bahkan bagi para jenius sekalipun, naik 1 tingkat dalam 1 bulan sudah dianggap sangat luar biasa. Ayo pergi. Setelah 5 hari berturut-turut, Qin Yang menatap jurang es surgawi dan berkata, hawa dingin di sini terlalu berat. Kita sudah cukup berlatih di tempat ini. Jika kita bertahan terlalu lama, bahkan dengan perlindungan dari roh api spiritual, tubuh kita tetap akan mengalami dampak bahaya. Pergi. Kalian akhirnya muncul. Suara dingin terdengar di udara. Di depan mereka, lebih dari 20 orang muncul satu persatu. Pakaian mereka memiliki logo berbentuk persegi dan lingkaran. Mereka siapa? Orang-orang dari geng Fang Yuan. Ye Ziqing berkata dengan ekspresi serius. Lambang itu hanya dimiliki oleh anggota senior Fang Yuan Geng. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan senyum dingin, melangkah maju. Nona Ye Ziqing, jika kamu pergi sekarang, aku, Fang Xiu, tidak akan mempersulitmu. Tapi untuk Qin Yang, seseorang sudah memerintahkan kematiannya. Fang Xiu menyeringai dan berkata, jadi, Nona Ye, jangan ikut campur dalam urusan ini, bagaimana? Ye Ziqing menatapnya dingin. Bagaimana jika aku tetap ikut campur? Kalau begitu, itu akan menjadi masalah. Fang Xiu maju selangkah, dan aura level 7 Spirit Sea Realm langsung menyebar. Aku tahu tubuh kaisarmu sangat berbakat, tetapi meskipun kamu memiliki tubuh kaisar, aku tidak yakin kamu bisa menahan pedang giok hijauku. Fang Xiu tersenyum dan berkata, pedang giok hijau ini dipinjamkan khusus oleh kakakku. Ini adalah pedang spiritual tingkat 2 kelas menengah. Aku rasa, kamu hanya berada di Spirit Sea Realm, jadi kamu tidak akan bisa menahannya bukan? Pedang spiritual tingkat 2 kelas menengah? Ye Ziqing mengerutkan kening, lalu mendengus, mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang bisa kamu keluarkan dengan pedang itu. Jangan mencari kematianmu sendiri. Fang Xiu mendengus dingin dan berkata dengan nada meremehkan,
kamu ingin melindungi bocah dari kota Lingyun ini. Apa yang ia miliki sehingga kamu rela mempertaruhkan nyawamu? Bukan urusanmu. Pada saat ini, Qin Yang akhirnya membuka mulutnya. Apa itu Fang Yuan, kotak persegi, lingkaran datar? Jangan coba-coba pamer di depanku. Qin Yang berkata dengan ekspresi dingin. Jangankan kamu, Fang Xiu. Bahkan kakakmu pun, aku akan mencabiknya menjadi 8 bagian. Oh, begitu. Fang Xiu mendengus dingin. 2 orang segera maju dari kiri dan kanan. 4 sosok lainnya langsung melompat, mengelilingi Ye Ziking. Selain Ye Ziking, siapa lagi di sini yang bisa menghentikanku? Wajah Fang Xiu menjadi dingin, lalu dia langsung maju. Kebetulan sekali. Aku memang ingin bertanya sesuatu padamu. Ekspresi Qin Yang berubah dingin, dan dia pun melangkah ke depan. Melihat itu, Lu Xuan dan yang lainnya langsung ikut maju. Langkah Qin Yang mungkin lambat, tetapi auranya semakin meningkat. Level 6 Spirit Si Realm. Fang Xiu terkejut. Orang ini naik level secepat itu? Level 6 tidak berguna. Jika kamu belum mencapai tahap Lingtai, kamu tetap tidak bisa menahan pedang giok hijau ini. Fang Xiu berkata dingin, lalu menusukkan pedangnya langsung ke dada Qin Yang. Namun, Qin Yang tidak menghindar sama sekali. Apa yang dia lakukan? Fang Xiu tampak bingung. Dia tidak menghindar? Apa dia sudah menyerah? Keng! Suara benturan logam terdengar. Ujung pedang berhenti tepat di dada Qin Yang. Masuk? Tentu saja tidak. Fang Xiu mengusap matanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin? Sekarang, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Kata Qin Yang dengan tatapan dingin. Aku tidak percaya. Ini adalah pedang giok hijau, senjata spiritual tingkat 2, bernilai ratusan batu spiritual. Bagaimana mungkin? Fang Xiu menusukkan pedangnya berulang kali, tetapi tidak bisa menembus tubuh Qin Yang sama sekali. Cukup. Qin Yang meraih ujung pedang dengan tangan kosong, membalikkan telapak tangannya, dan pedang itu langsung terlepas dari tangan Fang Xiu. Dalam sekejap, gagang pedang meluncur ke arah dada Fang Xiu. Paf! Darah menyembur. Gagang pedang menusuk dada Fang Xiu. Fang Xiu jatuh ke tanah, matanya dipenuhi keterkejutan. Qin Yang maju selangkah, menarik pedang itu, dan mengarahkannya ke leher Fang Xiu. Sekarang, bolehkah aku bertanya sesuatu? Fang Xiu dengan cepat mengangguk ketakutan. Bagus. Qin Yang bertanya dengan suara dingin, kakakku, Qin Shan, apakah kamu yang menghancurkan lautan spiritualnya? Bukan. Bukan aku. Fang Xiu buru-buru menjawab. Aku hanya membawa kakakmu ke Liu Ken dan Su Ze. Mereka yang melakukannya. Siapa Liu Ken dan Su Ze? Fang Xiu menjawab, 2 murid dalam tingkat tinggi dari Putra Surga. Fang Xiu buru-buru berkata, Su Ze berada di level 9 Spirit Si Realm, seorang murid pelataran dalam dari Putra Surga. Posisi pemimpin murid di sana masih kosong, dan dia bersaing dengan Zhu Xiong dan yang lainnya. Mereka semua ingin menyingkirkan Qin Shan, membalas dendam untuk Chu Ningxi, dan mendapatkan dukungan dari Ling Tian. Sepertinya Putra Surga sangat menghargai Ling Tian. Dia selalu membawanya kemana-mana, mengajarinya dengan hati-hati, dan bahkan menemaninya saat berlatih dalam pengasingan. Kaisar dari geng Tianzi memperlakukan Ling Tian seperti adik kandungnya sendiri. Qin Yang mendengus dingin. Tidak peduli apakah dia seorang kaisar atau pangeran, tak ada yang bisa menghentikanku untuk membunuh siapapun. Sama seperti sekarang, aku akan membunuhmu. Kamu? Srek. Sebelum Fang Xiu sempat menyelesaikan kalimatnya, pedang panjang itu menebas lehernya. Darah pun mengucur. Qin Yang menatap beberapa orang yang masih mengepung Ye Ziking. Dengan satu langkah maju, ia mencengkeram pedangnya erat, lalu menerjang ke arah mereka. Satu tebasan, pedang giok hijau ditebaskan. Dalam sekejap, tubuh Qin Yang melesat di antara beberapa lawan. Dong! 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 4 murid level 7 Spirit Si Realm langsung terjatuh ke tanah. Garis tipis darah muncul di leher mereka sebelum akhirnya tubuh mereka tak bergerak lagi. Ye Ziking terpaku di tempat. Sangat cepat.
Kecepatan pedang Qin yang jauh melampaui apa yang pernah ia lihat atau gunakan sendiri. Tak heran Qin yang selalu mengkritik teknik pedangnya. Saat itu juga, sisa musuh yang melihat kejadian itu langsung ketakutan dan melarikan diri tanpa berpikir panjang. Ye Ziqing kembali setelah mengejar dan membunuh beberapa orang yang kabur. Qin Hai mengerutkan kening dan berkata dengan suara serius, "Ini bisa menyebabkan masalah besar." Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.